memang kondisi saat ini Indonesia dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Jadi kebencanaan ini kemungkinan ya, kita tidak berharap adanya bencana, tapi kita antisipasi untuk kebencanaan ini karena cuaca yang ekstrim, kita udah siap untuk menghadapinya. Salah satunya tadi yang saya bilang, saya turun di Sumedang. Di sana sangat luar biasa ya, kondisi pandemi ditimpa bencana. Jadi berlipat, kesedihannya itu berlipat ganda. Kondisi normal aja apabila ada bencana kita udah sedih kan gitu. Apalagi kondisi pandemi dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kendala. Bahkan kalau kondisi sekarang ini kan kita bisa bicara, orang bisa mengatakan kita untuk bertahan hidup aja susah dengan kondisi yang pandemi ini. Nah, ditambah lagi tertimpa bencana. Alhamdulillah kita kemarin bisa mendistribusikan di Sumedang itu sembako, terus baju-baju layak pakai. Itu juga donasi dari para sahabat relawan yang mengumpulkan donasi, Mbak Rina. Jadi donasi dari berbagai daerah kita kumpulkan di INH. Baru setelah itu kita lihat nih kebutuhan di kebencanaan ini apa, kebutuhan pengungsi ini saat ini apa. Nah, kan gitu. Jadi saya turun sendiri ke Sumedang. Terus kemarin kita kirim utusan relawan kita untuk ke bencana banjir yang ada di Kalimantan. Terus yang terakhir sekali kemarin, alhamdulillah kita juga sudah mengirimkan bantuan melalui relawan-relawan kita yang ada di Sulawesi Barat, mengirim bantuan ke pengungsi yang ada di Sulawesi Barat. Jadi itu kegiatan kita untuk kebencanaan itu, Marina. Oh ya, sorry, maaf. Terakhir kemarin relawan kita turun ke Muara Gembong. Jadi daerah Bekasi. Jadi kampung nelayan di Muara Gembong. Memang di sana bilangnya di sana mah udah terbiasa banjir, Pak, katanya kan gitu. Cuman walaupun terbiasa banjir, mungkin dalam kondisi pandemi ini kan mereka lebih membutuhkan. Jadi untuk itu kita support logistik untuk para korban banjir di Muara Gembong. Kondisi di pengungsian kan ini tengah pandemi ini. Kondisi pengungsian itu seperti apa sih? Gitu, apakah ada social distancing atau memang nyatu gitu? Jadi memang kalau kita mau benar-benar menerapkan protokol kesehatan di pengungsian itu susah. Saya lihat sendiri tuh, Mbak ya, memang sangat susah. Tapi alhamdulillahnya pemerintah daerah melalui BPBD, melalui tim SAR-nya, melalui aparatur-aparatur yang ada di daerah, semaksimal mungkin, sebisa mungkin mereka tetap menerapkan physical distancing, menerapkan 3M, paling tidak disiapkan cuci tangan, dideteksi ada nggak yang terpapar COVID-19. Kalaupun ada yang terpapar, akan ditaruh di pengungsian tersendiri. Jadi walaupun kondisi mengungsi, tetap jadi pemerintah dan juga relawan-relawan tetap memperhatikan protokol kesehatannya, karena itu juga merupakan bencana nasional kan, bahkan bencana internasional. Jadi double. Jadi kita harus tetap terapkan itu, walaupun agak susah tapi semaksimal mungkin kita harus terapkan. Kalau keluhan warga yang biasanya ada di pengungsian tuh sekarang seperti apa sih, Pak? Jadi dari saya hampir 2 tahun lebih di relawan. Jadi dari tahun ke tahun keluhannya hampir sama. Jadi meskipun pandemi keluhannya hampir sama. Jadi yang agak susah tuh kadang, Mbak, jadi kita ini kan harus memprioritaskan apa nih yang harus diselamatkan. Seperti kebencanaan tanah longsor, terus banjir. Kita kan selamatkan jiwa korban dulu. Tapi kadang korban itu berpikir, waduh, ternak saya gimana? Itu mereka jadi masih banyak yang ingin menyelamatkan harta bendanya, padahal seharusnya harta benda itu urusan belakangan. Yang penting jiwa mereka terselamatkan. Kalau keluhan ya mungkin kalau mereka sudah dalam kurun waktu 1 minggu di pengungsian, itu titik jenuh sudah mulai. Jadi keluhan kejenuhan, keluhan mereka kekurangan support dari mungkin kesehatan, kejenuhan, itulah yang paling sering dihadapin. Sampai saat ini dari sahabat relawan tuh ada di mana aja sih, Pak? Total dari daerah-daerah? Oh ya, kalau untuk sahabat relawan kita di Jawa itu sudah di Semarang ada,
sudah ada koordinator wilayah Semarang, ada Surabaya, Jawa Timur ada, Mojokerto alhamdulillah, Jogja, Kebumen. Nah, Kebumen ini malah luar biasa, ini muslimat semua, Mbak. Jadi kalau saya bilang ini muslimat militan. Jadi di sana itu ada koordinatornya Mbak Astrid itu di Kebumen. Terus ada Bogor tentunya, terus Jabodetabek, Bogor, Jakarta, sama Padang juga kita udah punya. Ya hampir semua wilayah lah, Mbak, udah ada. Tapi memang mereka belum banyak. Jadi seperti di Kalimantan Barat itu baru kita punya sekitar 12 relawan. Cuman rata-rata memang anak-anak milenial. Jadi rata-rata anak-anak yang masih usia kuliah, bahkan ada yang pelajar. Cuman kalau pelajar kan karena ini kerelawanan, karena mereka masih usianya belum genap 17 tahun, Mbak. Jadi saya sarankan harus dapat izin dari orang tua gitu. Jadi berarti minimal berapa tahun? Ya, seminimal harus lulus SMA lah, kan gitu. Jadi tapi kalaupun ada yang ingin bergabung harus ada izin dari orang tua gitu. Saya dapat info ada beberapa yang pengen masuk tapi belum bisa masuk katanya. Jadi gimana sih cara daftarnya? Bahkan ada yang udah apply ke website pun sampai sekarang dari INH belum ada respon. Itu gimana respon dari Jadi gini, dulu memang kita pernah membuka opening relawan ya, Mbak, secara nasional kita buka, kita melalui website kita, melalui website INH. Pada saat itu udah kita tutup. Cuman kan kita juga tidak bisa membatasi. Masa iya sih orang mau jadi relawan kita cegah, kan gitu. Jadi kita kasih solusi, oke, bisa menghubungi INH, nanti dari INH langsung diarahkan ke nomor kontak saya, kontak sahabat relawan. Jadi nanti langsung komunikasi langsung dengan saya. Nah, disitulah nanti saya akan interview secara mungkin bisa via telepon ataupun WhatsApp. Nah, nanti baru kita arahkan, kita kasih gambaran. Jangan sampai orang hanya kenal dari luar, ingin masuk, setelah di dalam ngacak-ngacak kita kan nggak mau seperti itu. Jadi sebelum mereka masuk kita kasih dulu penjelasan seperti apa sih relawan, sahabat relawan INH itu. Bisa, Mbak. Jadi mereka bisa, mungkin nanti bisa ditampilkan nomor telepon saya ya, nomor handphone saya. Jadi kalaupun yang ingin langsung ke nomor handphone saya bisa WhatsApp ke saya nanti. Ya walaupun kadang agak telat ya, hari ini WhatsApp mungkin besok, tapi insya Allah akan saya balas. Kalau kegiatannya sendiri dari sahabat relawan itu apa? Jadi sahabat relawan itu saat ini memang berdirinya sahabat relawan itu kan dulu terinspirasi karena INH ini belum punya relawan untuk eksekutor programnya INH, kan gitu, Mbak. Jadi berdirinya sahabat relawan INH itu sebagai ujung tombak eksekutor program-program yang ada di INH. Nah, sedangkan INH itu programnya kan luas. Ada kebencanaan, ada kemanusiaan, ada bahkan ada satu lagi, Mbak, program mungkin nanti bisa kita tunjukkan ke Mbak Rina juga. Kita punya program yang alhamdulillah sudah berjalan walaupun terseok-seok. Jadi kita punya, kalau teman-teman bilang ini mega proyek, Pak, gitu kan. Jadi dulu kita punya keinginan, jadi teman-teman relawan kita itu kan melihat banyaknya anak-anak yatim, banyaknya orang-orang yang pengen belajar agama, tapi mereka tidak ada tempat untuk menampung mereka untuk belajar agama. Nah, pada saat itu kalau nggak salah di bulan Oktober tahun lalu, kita berbicaralah dengan pihak INH, dengan sahabat relawan. Ini banyak nih kendala-kendala ataupun temuan-temuan teman-teman relawan, bahwasanya banyak anak-anak yatim yang ingin belajar agama, anak-anak yatim yang ingin mendalami Al-Quran. Nah, akhirnya tercetuslah kita membuat mega proyek namanya Rumah Pondok Tahfiz Al-Quds. Insya Allah nanti kita kasih nama Pondok Tahfiz Al-Quds. Itu lokasinya, Mbak, di daerah Sukamakmur. Nah, jadi di Sukamakmur Bogor. Iya, betul. Nah, Sukamakmur Bogor. Jadi di situ kita akan bangun Pondok Tahfiz Al-Quds yang insya Allah nanti pengajarnya bahkan ada beberapa syekh kemarin yang ditemuin siap untuk menjadi pengajar di Pondok Tahfiz Al-Quds. Pengajarnya datang langsung dari Palestina. Insya Allah seperti itu. Jadi mudah-mudahan. Nah, ini memang itu tadi makanya awal saya bilang
agak terseok-seok Mbak. Jadi memang kondisi pandemi ini dulu awalnya kita berpikir program pembangunan Pondok Tahfiz ini gampang terselesaikan, tapi ternyata jalannya sangat berliku-liku. Karena apa? Kita juga tidak bisa memungkiri pandemi ini sangat berdampak gitu. Jadi, tapi alhamdulillah walaupun kondisi pandemi, pembebasan lahan Mbak ya, kita baru tahap pembebasan lahan. Tahap pembebasan lahan ini sudah berjalan dan kita ya sebenarnya masih sangat kurang banyak lah. Jadi mungkin para dermawan di luar sana, para donatur, warga negara manapun yang punya kepedulian terhadap anak-anak yatim, terhadap pengajaran Al-Quran, bisa nanti bergabung dengan kami untuk kita sama-sama membangun Pondok Tahfiz Quran Al-Quds yang insya Allah tekad bersama ini harus segera kita selesaikan. Jadi nanti pondok ini tuh akan menampung anak yatim dan duafa. Iya. Dan umum, ada juga umum. Iya, insya Allah seperti itu. Jadi program kita nanti untuk anak yatim dan duafa itu full 100% insya Allah gratis. Gitu. Jadi mungkin sistemnya bisa subsidi silang Mbak ya. Karena kan tetap operasional itu kan tetap harus berjalan. Untuk logistik segala macam perawatan itu kan harus tetap berjalan. Karena ini hebat banget ya, maksudnya bisa mendatangkan pengajarnya dari Palestina, yang mereka tuh belajarnya itu langsung sanadnya dari Rasul gitu. Iya. Jadi insya Allah seperti itu. Bahkan kemarin kita juga udah ada beberapa syekh juga sih yang udah siap. Bahkan mereka menanyakan terus ke tim INH-nya ya, karena kalau untuk urusan itu kan nanti tim INH. Kalau kita relawannya eksekutornya aja kan gitu. Jadi infonya dari tim INH kemarin sudah ada beberapa syekh yang nanya ini kapan gitu. Padahal kita di sini masih terseok-seok gitu. Jadi ya mohon doanya lah, mudah-mudahan Mbak Rina ini niat baik kita bisa segera terlaksana. Ya, untuk target pembebasan lahan itu kapan tuh Pak? Target pembebasan lahan sebenarnya tahap pertama, kedua sampai pelunasan itu seharusnya di bulan Maret. Maret. Jadi sebelum puasa ini seharusnya udah selesai seharusnya kan gitu. Cuman alhamdulillahnya lagi Mbak Rina, yaitulah namanya walaupun jalannya berkelok-kelok tapi tetap ada solusi kan gitu. Karena kita agak kesusahan untuk menyelesaikan target pembebasan lahan di bulan Maret, kita minta lagi keringanan dari pemilik lahan untuk kita diperpanjang lagi. Walaupun kadang ya kita pikiran juga kan, kasihan juga kalau kita ulur-ulur. Tapi memang kondisinya harus memaksakan kita untuk seperti itu. Alhamdulillah dulu lah. Insya Allah ada jalan Mbak Rina. Nah, keutamaan ini kan nanti bentuknya orang kalau ingin bantu itu dalam bentuk wakaf jadinya ya. Iya, betul. Mungkin Bapak bisa menjelaskan nih keutamaan wakaf, karena kan ini untuk anak-anak, untuk generasi ya. Untuk mendidik mereka, apalagi untuk belajar Al-Quran. Pasti kan pahalanya luar biasa banget gitu loh untuk yang berwakaf itu. Nah, keutamaannya itu apa sih Pak untuk para yang ingin berwakaf di sini? Jadi kalau kita tahu semua ya, mungkin kalau mengenai ilmu agama mungkin saya kurang begitu memahami Mbak ya. Cuman setahu saya kalau wakaf itu kan pahalanya mengalir terus Mbak. Jadi sedangkan gini, kita berwakaf untuk anak-anak yang belajar Al-Quran. Nah, jadi setiap ayat yang dibaca oleh anak yang belajar Al-Quran itu insya Allah sampai kita meninggal, sampai kita mungkin di alam kubur, insya Allah pahalanya akan mengalir terus. Itulah keutamaan wakaf, apalagi wakaf ini untuk Pondok Tahfiz Quran, penghafal Quran. Itu mungkin sedikit yang bisa sampaikan mengenai keutamaannya. Terus caranya, jadi kita melemparnya sistem wakaf kan tadi Mbak Rina, mungkin sedikit saya jelaskan ya. Jadi kita memang harga tanah di sana itu Mbak Rina per meternya itu kan 100.000. Nah, jadi kita lempar ke donatur di luar kalau mau berwakaf ke kita, misalnya oke, saya punya orang tua sudah meninggal, saya ingin berwakaf 2 meter untuk orang tua saya yang sudah meninggal, bisa 200.000. Saya pengen berwakaf
5 meter bisa 500.000. Jadi karena wakaf itu kan bisa atas nama orang betul, lain ya. Betul. Jadi orang tua kita yang ataupun kita mau, saya mau wakafkan untuk anak-anak saya, bisa. Insya Allah lah. Kalau untuk wakaf, apalagi sekali lagi wakaf untuk pondok Quran lagi kan, untuk para penghafal Quran, mudah-mudahan lah insya Allah pahalanya itu janji Allah loh Mbak Rina, pahalanya akan mengalir terus sampai kapanpun gitu. Ya kapan lagi kita bisa, misalkan orang tua kita udah meninggal. Betul. Ya, terus kita masih punya kesempatan untuk ngasih tambahan pahala lah buat mereka, apalagi pahalanya yang terus menerus panjang, mengalir gitu, terus, ya, betul. Jadi bisa berwakaf atas nama orang tua itu sebenarnya itu kesempatan yang emas sekali, gitu, luar biasa kesempatan untuk dimanfaatkan, gitu loh. Ya mudah-mudahan karena ya mungkin salah satu bakti anak terhadap orang tua pada saat orang tuanya sudah meninggal kan salah satunya seperti itu Mbak Rina. Selain kita mendoakan, ya paling tidak kita memberikan pahala yang mengalir terus lah. Nanti pada saat kita udah berwakaf untuk orang tua kita nih, tapi kita sendiri sudah meninggal, tapi kan itu nilai wakaf itu masih mengalir terus Mbak Rina. Karena wakaf itu masih buat kita sendiri juga. Betul. Gitu. Jadi bisa kalau ini pahalanya itu bisa untuk orang lain juga, kita untuk bisa kita sendiri juga. Jadi nggak ada batasan minimal dari donasi wakaf itu nggak ada ya? Nggak ada batasan. Ngasih berapa aja bisa. Jadi yang jelas kalau memang kita butuhkan itu sebenarnya donasinya pembebasan lahan itu kurang lebih 2 miliar Mbak ya. Jadi nanti pondok tahfiz ini akan dibangun di lahan seluas 2 hektar. Nah, jadi seluas 2 hektar dan insya Allah pondok tahfiz ini kita akan bangun seperti Masjidil Aqsa. Jadi konsepnya seperti komplek Al-Aqsa, cuman ini cuma 2 hektar gitu kan. Kalau di sana kalau nggak salah itu sekitar 14 hektar ya kalau nggak salah di Al-Aqsa-nya sana. Cuman konsepnya nanti seperti Al-Aqsa. Ya mudah-mudahan lah harapan kita bersama para donatur yang ada di luar sana, mari sama-sama bergabung dengan kami untuk kita sama-sama buktikan, untuk kita wujudkan pembangunan rumah tahfiz untuk anak-anak yatim dan duafa. Tadi kan lokasinya di Sukamakmur ya, Pak. Itu kalau misalkan ada orang yang pengen ke sana untuk lihat langsung itu bisa ya? Bisa. Jadi lokasinya sangat gampang Mbak Rina. Jadi kalau kita lewat Cilengsi, Jonggol, jadi kita menuju ke arah Sukamakmur. Nanti dan jalurnya kalau Sabtu Minggu jalur luar biasa karena jalur wisata betul. Di sana ada Villa Kayangan, ada Curug Ciherang. Jadi memang jalur-jalur wisata. Begitu kita, karena di sana kita belum ngasih tanda-tanda sih untuk ke lokasi kita, tapi ada tanda-tanda arah ke Curug ke Villa Kayangan. Jadi kita ikutin terus arah ke Villa Kayangan, nanti ketemu Kelurahan Sukajaya. Nah, jadi pas posisi lokasi kita di belakang kantor Lurah Sukajaya. Itu kalau kita yang dari arah Cilengsi bisa. Ada lagi misalnya domisili di Bogor ataupun kita udah terlanjur nyampe Cibinong, Citerep nih, bisa. Jadi jalannya lewat belakang belakang pasar Citerep. Lurus saja menuju ke arah Sukamakmur, nanti ketemunya sama di belakang Kelurahan Sukajaya. Atau kalau takut nyasar paling nanti minta tim IN aja ya. Bisa. Jadi misalnya Pak, saya mau lihat lokasi, bisa ngubungin INH, bisa menghubungin sahabat relawan, atau bisa menghubungin nomor saya, nanti insya Allah kita dampingin untuk ke lokasi langsung. Untuk program-program INH, banyak sekali program-program INH. Mari apabila ingin mengetahui lebih jauh program-program INH, mungkin bisa dilihat di webnya INH Mbak Rina ya. Di situ ada banyak sekali program. Salah satunya mega program yang kita gagas yaitu pembangunan Rumah Tahfiz Al-Quds. Untuk terkhusus pembangunan Rumah Tahfiz Al-Quds ini, mari kami terus terang dari sahabat relawan maupun dari INH butuh support dari para donatur yang ada di luar sana untuk mensupport kami untuk membuktikan untuk segera mewujudkan pembangunan rumah tahfiz yang ada di Sukamakmur itu.
Bagi yang mungkin masih belum berkesempatan untuk berdonasi, Mbak Rina bisa mendoakanlah. Jadi doa itu memang kekuatan yang utama. Ya, itu yang utamanya. Jadi kami mohon doanya, mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan program-program kami bisa terlaksana. Utamanya doakan kami supaya kami bisa istiqomah dalam kemanusiaan. Terima kasih itu Mbak Rina.